Perkenalkan, nama saya Janus Domianus, kelas 12 4A titik 30. Di sini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami. Perkenalkan, nama saya Andre, NIM 12190523, kelas 12 4A 30. Oke, baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andre, NIM 12190523, kelas 12 4A 30. Di sini saya dengan teman saya akan menjelaskan tentang makalah yang kami buat dengan judul Analisa Sistem Informasi Penerimaan Siswa-siswi Baru pada SMK Berbasis Web. Dosen pengampu Wanti Eka Jayanti, SPD MPD MSI. Nama-nama kelompok ada saya sendiri, yaitu Andre, dan teman saya Janus Domianus. Oke, langsung saja di bab 1, yaitu pendahuluan. 1.1 yaitu ada latar belakang. Saat ini adalah zaman internet, di mana batasan waktu dan jarak tidak berarti lagi. Bagi media satu ini, pengembangan jaringan komunikasi data antar komputer menjadikan internet muncul dengan berbagai macam aplikasi. Internet dengan berbagai aplikasi pada dasarnya adalah media yang digunakan untuk mengidentifikasi proses komunikasi. Informasi yang diperoleh dari internet bermacam-macam tergantung dari informasi yang dibutuhkan user atau pengguna. Salah satu informasi yang dapat diperoleh adalah banyaknya situs-situs pendidikan, mulai dari tingkat umum SMP atau MTS sampai dengan tingkat kampus akademik. Khususnya SMK merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang pendidikan yang membutuhkan pengolahan data dengan bantuan internet yang dapat membantu mendukung proses operasional dan proses pengambilan keputusan dengan baik dan efisien. Sistem pengolahan data yang baik membuat informasi yang masuk dengan menunjang semua kegiatan yang ada di instansi atau perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dengan perkembangannya kemajuan teknologi ini, sekolah perlu menyediakan akses untuk melakukan penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru dilakukan dengan metode konvensional, di mana proses penerimaan siswa baru dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan referensi sekolah menengah pertama, di mana siswa langsung diterima tanpa dilakukan tes tersebut, dan proses penerimaan dilakukan secara tertulis. Permasalahan yang sering terjadi dalam melaksanakan penerimaan siswa baru adalah waktu yang terlambat dari pihak pemegang keputusan yang perlu untuk membagikan surat edaran pemerintah penerimaan siswa baru yang tidak tepat waktu. Sedangkan calon siswa sudah datang ke sekolah dan siap untuk mendaftar. Dalam proses penerimaan yang dilakukan masih menggunakan formulir dalam bentuk kertas, sehingga calon siswa diwajibkan datang ke sekolah dan mengisi data tidak adanya sistem yang mampu membantu proses penerimaan, dan berkas yang digunakan untuk pendaftaran terkadang hilang ketika dibutuhkan kembali untuk mengecek data siswa. Agar tercipta suatu sistem yang memadai yang mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, maka perlu dibuat sistem yang dapat mengatasi
proses penerimaan siswa baru secara cepat dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Maka dari itu kami mengangkat latar belakang dari permasalahan yang ada menjadi makalah yang kami ambil dari judul Sistem Informasi Penerimaan Siswa-Siswi Baru pada SMK. 1.2 Identifikasi dan rumus masalah. Identifikasi masalah. 1. Waktu yang terlambat dari pihak pemegang keputusan yang bertugas untuk mengabaikan surat edaran dan cetakan formulir penerimaan siswa baru yang tidak tepat waktu, sedangkan calon siswa-siswi sudah datang ke sekolah dan siap untuk mendaftar. Proses penerimaan yang dilakukan masih menggunakan formulir dalam bentuk kertas sehingga calon siswa-siswi diwajibkan datang ke sekolah untuk mengisi data. 3. Tidak ada sistem yang mampu membantu proses penerimaan berkas yang digunakan untuk pendaftaran terkadang hilang ketika dibutuhkan kembali untuk mengecek data siswa. 1.2.2 Rumus masalah. 1. Bagaimana perancangan sistem yang sedang berjalan di SMK? Bagaimana membuat sistem penerimaan siswa baru yang tepat waktu? Bagaimana membuat sistem penerimaan siswa baru yang tepat membuat calon siswa secara online? 1.3 Maksud dan tujuan. 1.3.1 Maksud. Adapun maksud dari penelitian ini adalah menciptakan sebuah sistem penerimaan siswa baru di SMK agar memudahkan calon siswa-siswi untuk melakukan pendaftaran dan memudahkan pegawai yang mengelola penerimaan siswa baru agar menjadi lebih efisien dan tepat waktu. 1.3.2 Tujuan. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah A. Untuk mengetahui perancangan sistem yang sedang berjalan di SMK. B. Untuk membuat sistem penerimaan siswa baru yang tepat waktu. C. Untuk membuat sistem penerimaan siswa baru yang dapat membantu calon siswa secara online. 1.4 Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian bagi SMK yaitu sebagai masukan dalam pelaksanaan sistem akademik yang sedang berjalan. Kegunaan bagi peneliti yaitu A. Menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam hal perancangan. B. Menambah pengalaman dan wawasan dalam penelitian yang berhubungan dengan bidang informatika. C. Mengetahui sistem yang sedang berjalan di tepat waktu objek yang diteliti dan mengetahui permasalahan dari sistem yang lama. Baiklah, bab 2 yaitu landasan teori. 2.1 Pengertian sistem. Menurut Tata Sutardi 2012/2 terdapat dua kelompok pendekatan di dalam pendefinisi sistem, yaitu kelompok yang mendekatkan pada prosedur dan kelompok yang mendekatkan pada elemen, atau kelompoknya pendekatan yang menekankan pada prosedur. Mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja prosedur-prosedur yang harus berkumpulan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sarana tertentu. Sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponen mendefinisikan sistem sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua kelompok definisi ini adalah benar dan tidak bertentangan. Yang berbeda adalah cara pendekatannya. Secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung atau sama lain, dan terpadu. Tampak secara fisik.
tetapi juga hal-hal yang mungkin bersifat abstrak atau konseptual sebagai misi, seperti misi, pekerjaan, kegiatan kelompok informal, dan lain sebagainya. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah memasukkan input, pengolahan processing, dan keluaran output. Di samping itu, suatu sistem senantiasa tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Maka umpan balik feedback selain berasal dari output juga dapat berasal dari lingkungan sistem tersebut. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang juga memiliki semua unsur ini. Istilah sistem banyak dipakai sekarang ini. Banyak orang berbicara tentang mengenai sistem perbankan, sistem pendidikan, sistem perangkat lunak, sistem tata surya, sistem teknologi, dan masih banyak lagi untuk sistem yang lainnya. Sebuah sistem terdiri atas bagian-bagian atau komponen yang terpadu untuk suatu tujuan. Modul dasar dari bentuk sistem ini adalah adanya masukan, pengolahan, dan keluaran. Meskipun demikian, sistem ini dapat dikembangkan hingga menyertakan media penyimpanan. Sebagai sistem dapat berupa sistem terbuka dan tertutup. Sebagai informasi, biasanya sistem terbuka yang bisa bahwa sistem tersebut dapat menerima berbagai masukan dari lingkungan sekitarnya. Menurut Tata Sutarbi 2012/6, suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya atau suatu dengan yang lain, yang berfungsi sama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sutarbi 2012/10, secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bertanggungan satu sama lain, dan terpadu. Menurut Sutarbi 2012/17, terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur, mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpulan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sarana tertentu. B. Pendekatan yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya, mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 2.1.1 Karakteristik sistem. Sistem akan berjalan dengan baik apabila memiliki karakteristik dalam pelaksanaannya. Tata Sutarbi 2012/13 mengemukakan karakteristik sistem adalah sebagai berikut. Komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang bekerja sama membentuk suatu kesatuan. 2. Batasan sistem. Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya. Lingkungan luar sistem. Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar sistem. 4. Penghubung sistem. Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain tersebut dengan menghubungkan sistem atau interface. 5.
Masukan sistem. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang dapat berupa pemeliharaan maintenance input dan sinyal input. Keluaran sistem. Hasil dari yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. 7. Pengolahan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. 8. Sarana sistem. Suatu sistem memiliki tujuan dan sarana yang pasti dapat bersifat deterministik berdasarkan uraian menurut para ahli di atas menjelaskan bahwa di dalam suatu sistem harus mempunyai karakteristik sistem tersebut agar sistem dapat berjalan dengan baik, dan semestinya karakteristik tersebut meliputi beberapa komponen atau elemen yang berupa substance yang berguna untuk mengokohkan komponen atau elemen yang berupa substance yang berguna untuk mengokohkan sistem tersebut. Selain komponen atau elemen dalam sebuah sistem hendaknya mempunyai batasan dari sistem tersebut agar sistem tersebut tidak menyimpang atau tidak keluar dari tujuan atau fungsinya. Lingkungan luar juga sangat mempengaruhi sebuah sistem dapat berjalan dengan baik. Selain itu dibutuhkan sebuah penghubung antar sistem. Dengan hal ini dapat dilihat dengan adanya sebuah subsistem dalam sebuah sistem. Masukan sistem merupakan energi yang dibutuhkan sistem agar dapat berjalan dengan baik, sedangkan keluaran sistem merupakan hasil dari sebuah energi yang sudah diolah dan diklarifikasi yang berguna pada keluaran sistem tersebut. Sistem bertujuan untuk mengolah komponen agar sistem tersebut menghasilkan keluaran yang baik. Sistem hendaknya mempunyai saran yang baik dan berguna bagi lingkungan luar. 2.1.2 Klasifikasi sistem. Menurut Tata Sutarbi 2012/15, sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara suatu komponen dengan komponen lain karena sistem memiliki sarana yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi di dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, seperti contoh sistem yang bersifat abstrak, sistem alamiah, sistem yang bersifat dan sistem yang bersifat terbuka dan tertutup. A. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologi, yaitu suatu sistem yang berupa pemikiran tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik, seperti sistem komputer, sistem produksi, sistem penjualan, sistem administrasi profesional, dan lain sebagainya. B. Sistem ilmiah dan sistem buatan manusia. Sistem ilmiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya sistem perputaran bumi terjadi siang malam dan pergantian musim. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang melibatkan hubungan manusia dengan mesin, yang disebut dengan human-machine system. Sistem informasi berbasis komputer merupakan contohnya karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia. C. Sistem deterministik dan sistem probabilistik.
Sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi disebut sistem deterministik. Sebagai komputer adalah contoh dari sistem yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program komputer yang dijalankan, sedangkan sistem yang bersifat probabilistik adalah sistem yang kondisinya masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. D. Sistem terbuka dengan sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak berpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa ada campuran tangan dari pihak luar. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya yang menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk sistem lainnya. 2.2 Pengertian informasi menurut Sutarbi 2012-29. Informasi adalah data yang telah dikualifikasikan atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut MC Leod dalam Yakub 2012-8, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya. Menurut Sutraman 2012-14, informasi adalah sekumpulan fakta data yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti sebagai si penerima. Sistem pengolahan informasi akan mengolah data menjadi sistem atau mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi yang menerimanya. Nilai informasi berhubungan dengan keputusan. Bila tidak ada pilihan atau keputusan, maka informasi tidak diperlukan. Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian serta merupakan suatu kesatuan yang nyata dan merupakan bentuk yang masih mentah sehingga perlu diolah lebih lanjut melalui suatu model untuk menghasilkan informasi. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang sudah diolah sehingga mempunyai arti untuk dapat digunakan dalam membentuk keputusan. 2.2.1 Kualitas informasi. Kualitas suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Penjelasan tentang kualitas informasi tersebut dipaparkan di bawah ini menurut Tata Sutarbi 2012-43. Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena biasanya dari sumber informasi sebagai penerima informasi ada kemungkinan terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. 2. Tepat waktu. Informasi yang datang pada si penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan suatu landasan dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal bagi organisasi. 3. Relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakaiannya, di mana relevan informasi untuk tiap-tiap individu berbeda tergantung pada yang menerima dan yang membutuhkan. Nilai informasi ditentukan oleh 2 hal, yaitu manfaat dan biaya. Suatu informasi dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya.
2.2.2 Fungsi informasi. Menurut Jogianto MH 2010 fungsi informasi adalah untuk menambah pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Bagi fungsi informasi tidak mengarahkan pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, tetapi untuk mengurangi keanekaragaman dan ketidakpastian yang menyebabkan diambilnya suatu keputusan yang baik. Siklus informasi. Menurut Tata Sutarbi 2012/26, data yang diolah untuk menghasilkan informasi menggunakan suatu model proses tertentu. Data yang dioleh melalui suatu model menjadi informasi. Penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain. Akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model, dan seterusnya membentuk suatu siklus. Oke, saya persilahkan untuk teman saya Jenis Tumianus melanjutkan penjelasan bab ke bab. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Andre. Saya akan menjelaskan yang bab 3, metode penelitian. Penelitian dalam melakukan suatu penelitian perlu dilakukan perencanaan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Dalam perencanaan sistem ini digunakan metode deskriptif. Metode ini tujuannya adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, struktur, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu objek penelitian tertentu yang hanya menggambar dan meringkas sebagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel. Kemudian metode pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Wawancara, yaitu melakukan dialog dengan langsung karyawan mengenai tata cara proses menerima siswa baru yang dilakukan di SMK. Yang kedua, observasi melakukan pengamatan langsung proses menerima siswa baru agar mendapatkan gambaran sebagai sistem penerima siswa baru yang dilaksanakan di SMK. Metode pendekatan sistem dan pembangunan sistem. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan dalam pengembangan sistem, yang antaranya adalah metode pendekatan sistem. Metode pendekatan sistem yang penulis gunakan dengan alat atau tools dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam mengembangkan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem dengan strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Kemudian metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistemnya sendiri adalah metode prototype. Metode sendiri adalah suatu metode pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap sehingga dapat segera dievaluasi oleh pemakai atau user, yang perlu dapat lihat pada gambar ini. Kemudian
Bab 4. Analisis sistem berjalan. Dalam tahap analisis yang sedang berjalan saat ini pada sistem penerimaan siswa baru pada SMK, berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem yang berjalan selama ini pada penerapan penerimaan siswa baru yang dilakukan SMK masih menggunakan sistem konvensional. Calon siswa diharuskan datang ke sekolah, kemudian mengisi formulir registrasi, melengkapi persyaratan administrasi, kemudian dilakukan proses seleksi yang telah ditentukan oleh panitia. Jadi calon siswa diwajibkan datang ke sekolah sesuai jam kerja panitia. Sehingga beberapa tahap tersebut, jika sekolah kedatangan banyak calon siswa, proses pendataan sampai seleksi akan menghabiskan waktu dan tenaga yang besar. Analisis prosedur yang sedang berjalan. 1. Calon siswa mengambil formulir pendaftaran pada panitia. 2. Panitia memberikan formulir pada calon siswa. 3. Calon siswa mengisi formulir pendaftaran dan persyaratan pendaftaran. 4. Panitia menerima formulir dan syarat-syarat pendaftaran calon siswa. 5. Jika syarat-syarat pendaftaran tidak sesuai, maka dokumen dikembalikan pada calon siswa, dan jika sesuai maka lulus. 6. Jika sudah lulus, maka panitia memberi tanda bukti pembayaran. 7. Bukti pembayaran adalah bukti untuk calon siswa mengikuti tes ujian masuk. Setelah dilakukan tes ujian masuk, calon siswa mendapatkan hasil tes ujian masuk, dan jika lulus, maka siswa menerima pemberitahuan kelulusan bahwa dinyatakan menjadi siswa SMK. Kemudian analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem. Dalam analisis kebutuhan sistem, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknologi maupun perangkat yang cocok diterapkan pada sistem ini, perangkat lunak maupun perangkat keras, serta siapa yang akan menjalankan sistem. Kebutuhan perangkat keras. Pertama, perangkat komputer atau laptop minimal Core i3 dengan kecepatan prosesor 2,40 GHz, RAM minimal 2 GB, hard disk minimal 500 GB, memori grafis atau VGA minimal 256 MB, monitor atau LCD, keyboard dan mouse. Kebutuhan perangkat lunak. Sistem operasi Windows 7 Unlimited, XAMPP digunakan sebagai PHP dan MySQL Server. Sublime Text digunakan sebagai text editor coding sistem. CorelDRAW digunakan untuk desain tampilan sistem. Web browser seperti Google Chrome, Mozilla, dan sejenisnya. Desain sistem. Desain basis data. Entity Relationship Diagram atau EDR adalah diagram yang memperlihat entitas-entitas yang terlibat dalam suatu sistem serta hubungan-hubungan relasi agar entitas tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini akun pendaftaran, yaitu ada nama, email, dan password. Pertama-tama calon siswa melewati halaman ini, itu harus mengisi nama, email, dan password. Kemudian diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu mengisi formulir, yaitu ada nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan jurusan. Kemudian registrasi data orang tua, nama ayah, nik ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, nik ibu, pekerjaan ibu. Kemudian ada pendapatan bulanan. Kemudian spesifikasi file. Dalam pembuatan program dibutuhkan suatu spesifikasi file yang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan pengaturan, pencairan data, dan pembuatan laporan
yang dapat memudahkan kerja sistem komputer. Struktur file ini menentukan struktur fisik database yang menentukan struktur dan elemen data dan jenis datanya. Spesifikasi file siswa, nama file siswa, akronim data siswa, fungsi untuk menyimpan data siswa. Tipe file master, akses file random, media hard disk, panjang record yaitu 250 byte. File key nama, kemudian software MySQL. Mendapat yaitu 250 yaitu jumlahnya dari ini. Makasihnya 250. Sini ada nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama dan jurusan. Sini kemudian ada nama ayah, nik ayah, kerjaan ayah dan nama ibu. Nik ibu, kerjaan ibu, kemudian ada pendapatan bulanan. Sini tipe varchar, date varchar, kemudian date kebanyakan varchar di sini. Struktur kode ini kode keterangan MN yaitu monitor, P yaitu user, 077 yaitu nomor yaitu angka 7. Dalam antarmuka menjelaskan rancangan antarmuka interface yang terdapat pada aplikasi penerima siswa baru atau penitia atau penerima siswa baru yaitu PSB yang telah dibuat rancangan antarmuka login sini ada nama, ada email dan ada password. Jika siswa mendaftar maka siswa harus mengisi kolom-kolom ini kemudian klik daftar. Rancangan antarmuka antar formulir siswa SMK. Itu ada nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kemudian ada jurusan. Jika sudah ini diisi maka siswa mengirim data, kemudian klik kirim data, kemudian datanya akan tersimpan ke dalam database. Rancangan antarmuka yaitu registrasi data orang tua. Ini ada nama ayah, nik ayah, kerjaan ayah, nama ibu, nik ibu, kerjaan ibu, kemudian ada pendapatan bulanan. Jika sudah diisi maka siswa akan mengklik kirim data, kemudian datanya juga akan tersimpan ke dalam database. Struktur navigasi. Struktur navigasi yaitu pertama-tama siswa mendaftar, kemudian mengisi formulir, kemudian registrasi data orang tua, kemudian berkas dan bukti pembayaran. Dan ini adalah codingan kami, yang ini kami menggunakan Sabem Text. Ini adalah codingan kami, yaitu kami menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS dan PHP. Ini adalah kode formulir SMK. Kami juga menggunakan form awesome, yaitu untuk gambar-gambar atau logo-logo seperti
gambar rumah itu menandakan itu home. Dan ini adalah bahasa pemrograman PHP yang kami gunakan. Ini adalah koneksi ke dalam database. Nama database-nya itu siswa 1. Ini kode berkas. Dan ini adalah database kode berkas. Ini kode pemrogramannya. Kemudian pengujian. Merupakan pengujian terhadap program yang dibuat menggunakan black box, yaitu skenario pengujian username, email, dan password tidak diisi, kemudian klik tombol atau daftar atau login. Jika tidak diisi maka username ini 000, sistem akan menolak akses user dan menampilkan username dan password harap diisi. Kemudian jika ini terpenuhi, jika ini diisi semua, maka hasilnya akan sesuai dengan harapan, yaitu kesimpulannya itu valid. Yang kedua, mengetik username, email, dan password tidak diisi atau kosong, kemudian tidak klik tombol atau login, klik tombol daftar atau login. Jika kosong atau yaitu username, yaitu nama, yaitu jika ini kosong, maka sistem akan menolak dan akses, dan username, user, dan penampilan password salah harus diisi. Kemudian username tidak diisi, password diisi, kemudian klik tombol daftar atau login, maka username kosong, password pengguna passwordnya kosong, misalkan sistem akan menolak akses user dan menampilkan username harus diisi. Kemudian hasil pengujian yaitu sesuai harapan, ini juga sesuai harapan, ini valid, ini juga valid. Jika ini memenuhi syarat semua maka ini valid, jika tidak maka ini tidak valid. Kemudian mengetik username dan password dengan data yang benar, kemudian klik daftar tombol, kemudian klik daftar, klik tombol login, kemudian klik daftar atau tombol login. Username benar, passwordnya benar, maka sistem akan menerima akses login dan kemudian langsung menampilkan menu dari halaman. Maka hasil pengujian yang diharapkan yaitu sesuai harapan, maka valid. Jika tidak sesuai, jika salah semua, maka di sini tidak valid. Dan ini gambar login kami, nama halaman utamanya. Kemudian ini adalah formulir SMK. Ini juga bisa diupdate, langsung diupdate. Kalau mau diupdate, ini langsung diklik ini klik kotak yang kecil, kemudian centang biru, kemudian bisa diupdate.
Dan ini adalah tampilan database siswa. Ini databasenya. Ini formulir registrasi data orang tua. Dan ini juga databasenya. Dan ini melengkapi berkas, yaitu siswi jika sudah mendaftar maka siswa-siswi menguploadkan berkas-berkas seperti foto, KK, bukti kelahiran dan sebagainya, dan bukti pembayaran. Pemeliharaan sistem, spesifikasi hardware, yaitu A server, CPU. Yang pertama CPU, prosesor Intel Core i3, RAM DDR2 4GB, hard disk 500GB, mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768. Kemudian koneksi internet dengan kecepatan 200 Mbps 220 Mbps. Kemudian untuk klien, yaitu klien CPU, prosesor Intel Core i3, RAM DDR2, RAM yaitu DDR2 itu 2GB, hard disk 300GB, RAM, mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768. Kemudian kecepatan internet dengan kecepatan 56 kbps. Itu spesifikasi software, yaitu server, sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows atau Linux, Ubuntu, Fedora, dan lain-lain. Aplikasi bundle web server seperti Exam, WAM server, PHP 2 Straight yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya aplikasi Apache server versi 7, aplikasi PHP server versi 7, kemudian aplikasi MySQL versi 7, PHP admin versi 3. Aplikasi web seperti Mozilla, Firefox atau Opera, Safari, Internet Explorer atau Google Chrome. Klien, untuk klien, sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows, Linux, Ubuntu, dan lain-lain. Aplikasi web browser seperti Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Google Chrome. Kemudian kesimpulan kami yaitu berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Dalam sistem penerima siswa baru dilakukan secara online, maka calon siswa tidak harus menunggu cetakan surat edaran dan formulir dari sekolah. Kedua, dengan sistem penerima siswa baru ini, calon siswa tidak harus memastikan pengumuman dan jadwal dengan datang langsung ke sekolah, melainkan dengan mengakses aplikasi web sistem penerima siswi baru, yaitu dengan online. Dengan sistem yang ketiga, dengan sistem penerimaan siswa baru ini, calon siswa tidak harus datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran dan pembayarannya, melainkan dengan mengakses aplikasi web sistem penerimaan siswa baru dengan mengisi form dan lampiran yang tersedia dalam aplikasi. Keempat, dengan sistem penerimaan siswa baru ini, pihak sekolah tidak perlu menyelenggarakan ujian
tes ujian masuk atau seleksi masuk, melainkan dengan menggunakan kuota. Yang kelima, sistem penerimaan siswa baru ini siswa bisa langsung dinyatakan diterima ketika kuota masih tersedia, sehingga harus menunggu waktu yang lama untuk menunggu hasil atau pengumuman diterima. Yang keenam, dengan sistem penerimaan siswa baru ini, jika pihak sekolah maupun calon siswa membutuhkan berkas berupa lampiran atau formulir, tidak perlu mencari di tumpukan, melainkan hanya mengunduh di dalam aplikasi. Sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dalam menyampaikan pengumuman maupun pemberitahuan tentang hasil seleksi. Yang delapan, dengan dibangunnya sistem informasi penerima siswa baru ini diharapkan mengurangi antrian saat melakukan pendaftaran. Yang kesembilan, dan dengan sistem informasi penerimaan siswa baru ini dapat membantu dan bermanfaat bagi pihak sekolah, calon siswa, serta seluruh mitra kerja yang bersangkutan dalam sistem. Saran kami, dengan perkembangan sistem informasi penerimaan siswa baru ini berbasis web pada SMK berikut di bawah ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti atau pengembang sistem selanjutnya. Yang diantaranya, yang pertama, untuk membangun sistem informasi penerimaan siswa baru diharapkan untuk mengembangkan desain web agar lebih menarik dari yang telah dibangun. Yang kedua, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem informasi penerimaan siswa baru ini bukan hanya dalam penerimaan siswa baru saja, melainkan dalam pembagian kelas. Yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem penerimaan siswa baru ini tidak hanya diakses oleh bagian admin siswa saja, namun untuk guru dan staf sekolah sesuai bagiannya. Kemudian keempat, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem penerimaan siswa baru ini tidak hanya dalam penerimaan saja, melainkan bisa sekaligus tes seleksi online. Dan ini data pustaka kami. Oke, baik. Sekian dari kami. Jika ada yang kurang, jika ada yang salah, kami mohon maaf. Jika atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.